Sejarah singkat lahirnya permainan bola basket. Permainan bola basket diciptakan pada tahun 1891 oleh Dr. James Naismith, seorang guru olahraga asal Kanada yang mengajar di sebuah perguruan tinggi untuk para siswa profesional di YMCA, sebuah wadah pemuda umat Kristen di Springfield, Massachusetts, saat harus membuat suatu permainan di ruang tertutup untuk mengisi waktu para siswa pada masa liburan musim dingin di New England. Terinspirasi dari permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith menciptakan permainan yang sekarang dikenal sebagai bola basket pada tanggal 15 Desember 1891. Pertandingan resmi bola basket yang pertama diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 1892 di tempat kerja Dr. James Naismith. Basket adalah sebutan yang diucapkan oleh salah seorang muridnya. Olahraga ini pun segera terkenal di seantero Amerika Serikat. Penggemar fanatik ditempatkan di seluruh cabang di Amerika Serikat. Pertandingan demi pertandingan pun dilaksanakan di seluruh kota-kota bagian Amerika Serikat. Sejarah masuknya permainan bola basket ke Indonesia. Pada tahun 1920-an, gelombang perantau-perantau dari Cina masuk ke Indonesia. Mereka pun membawa permainan basket yang sudah ada 2 dasaluarsa dikembangkan di sana. Para perantau itu membentuk komunitas sendiri, termasuk mendirikan sekolah Tionghoa. Akibatnya, basket cepat berkembang di sekolah-sekolah Tionghoa. Di sekolah-sekolah Tionghoa itu, bola basket menjadi salah satu olahraga wajib yang harus dimainkan oleh setiap siswa. Tidak heran jika di setiap sekolah selalu ada lapangan basket. Tidak heran juga jika pebasket-pebasket yang menonjol penampilannya berasal dari kalangan ini. Pada era 1930-an, perkumpulan-perkumpulan basket mulai terbentuk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Medan, menjadi sentral berdirinya perkumpulan basket ini. Usai proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, olahraga basket mulai dikenal luas di kota-kota yang menjadi basis perjuangan seperti Yogyakarta dan Solo. Pada Pekan Olahraga Nasional pertama pada tahun 1948 di Solo, bola basket dimainkan untuk pertama kali di level nasional. Pada tahun 1951, Maladi, salah satu tokoh olahraga nasional, meminta Tony Wen Anwin Latumenten untuk membentuk organisasi basket di Indonesia. Jabatan Maladi waktu itu adalah Sekretaris Komite Olimpiade Nasional atau disingkat dengan KOI. Teknik dasar permainan bola basket. A. Passing. Passing atau operan adalah memberikan bola ke kawan dalam permainan bola basket. Macam-macam passing. Yang pertama, bounce pass. Bounce artinya memantul. Maka bounce pass adalah memberikan bola ke kawan dengan cara dipantulkan ke tanah. Teorinya adalah memantulkan ke tanah dengan titik pantul 2/3 jarak kita ke target kawan. Yang kedua, chest pass. Chest itu artinya dada. Chest pass adalah memberikan bola ke kawan dengan cara dipassing tepat di arah di depan dada. Kelebihan chest pass adalah lebih cepat, lebih kuat untuk mencapai kawan. Cocok untuk tim dengan tipe quick passing. Yang ketiga, overhead pass. Overhead artinya di atas kepala. Overhead pass adalah memberikan passing ke kawan dengan memegang bola di atas kepala, lalu lemparkan. Overhead pass biasa digunakan pada tim dengan tipikal wall center, maksudnya center maupun dengan pemain badan tinggi yang memiliki match up lawan yang lebih kecil, maka overhead pass sangat berguna. Yang keempat, baseball pass. Passing yang
jika dilihat caranya mirip dengan orang yang melempar bola, baseball, ataupun bola rugby. Biasanya digunakan untuk long passing dalam fast break. Yang kelima, jump pass. Maksudnya adalah gini, mungkin pernah lihat pemain yang seperti akan melakukan shooting jump shoot, namun tiba-tiba dia memberikan passing ke kawan. Teknik ini sangat tidak dianjurkan karena biasanya akan terkena blok, tercuri, maupun salah passing yang mengakibatkan turnover. Yang keenam, blind pass. Blind alias buta, so blind pass bisa disebut juga sebagai no look pass. Ketujuh, behind the back pass, passing ke belakang. Ya, sesuai namanya, passing ini diberikan kepada kawan di belakang kita tanpa memutar tubuh. Jadi, passing sambil membelakangi kawan. Kedelapan, elbow pass, passing tingkat sulit. Memberikan passing menggunakan sikut. Biasanya diperagakan dalam festival basketball, namun dalam basket resmi, passing model ini sangat riskan. 9. One hand push atau shoulder pass adalah operan yang dilakukan hanya dengan menggunakan satu tangan dengan persiapan operan yang cepat. Poin utama dari operan ini adalah ketepatan tekukan siku ketika melakukan operan. 10. Hand off pass adalah operan yang dilakukan tanpa melakukan lemparan. Pada teknik operan ini biasanya pemain langsung memberikan bola kepada penerima bola dengan melakukan blok pada lawan. 11. Hook pass, yaitu teknik operan yang menggunakan satu lengan si pelempar. Teknik operan seperti ini biasanya dilakukan setelah pemain melakukan lompatan dan biasanya ditujukan pada pengubahan arah serangan. 12. Yaitu underhand pass, yaitu operan yang dilakukan dari bagian bawah lawan. Sebelum melakukan operan ini, biasanya pemain melakukan gerakan shooting tipuan agar lawan melakukan blok sehingga bagian-bagian bawah lawan terbuka. Dribble adalah permainan bola basket yang dimana cara membawa dan mengiring bola dengan memantulkan bola ke lantai. Bola dipantulkan dengan cara telapak tangan mendorong bola ke lantai, bukan memukul bola, tetapi dimainkan dengan jari dengan lemas, tidak perlu kaku. Macam-macam dribble. Change of face dribble. Dribble ini adalah yang paling umum dalam bola basket dan digunakan untuk membuat permainan bertahan berpikir bahwa pantulan dribble akan memperlambat atau mempercepat tempo dribble. Yang kedua, low or control dribble. Dribble ini dilakukan setiap kali permainan juga dengan ketat. Tipe dribble ini hanyalah menjaga bola agar tetap rendah dan terkontrol. Yang ketiga, hang or fast dribble. Hang or speed dribble. Ketika permainan berada di lapangan terbuka dan harus bergerak secepatnya dengan bola, maka ini akan menggunakan dribble ini ketika berlari dengan cepat. Tangan yang mendribble tidak berada di atas bola melainkan di belakang bola. Yang keempat itu hang crossfire dribble, yaitu dribble dengan memainkan bola dari tangan yang satu ke arah tangan yang lain. Gerakan ini sangat bagus untuk memperdaya permainan bertahan, namun bola bisa dicuri bila tidak dilakukan dengan baik karena bola tidak terlalu terjaga. C. Shooting. Teknik dasar shooting bola basket. Setelah mempelajari tentang passing dan dribble,
Maka pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan mengenai teknik dasar bola basket shooting. Shooting dalam bola basket adalah usaha memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Berikut tentang macam dan cara melakukan shooting bola basket. Yang pertama, set shoot. Tembakan ini jarang dilakukan pada permainan biasa, karena jika penembak tidak melompat, maka tembakannya mudah dihalangi. Umumnya, tembakan ini dilakukan saat lemparan bebas atau bila memungkinkan untuk menembak tanpa rintangan. Layup shoot, yaitu hal yang harus dipelajari dalam permainan bola basket. Dalam situasi persaingan, jenis tembakan ini harus bisa dilakukan pemain baik menggunakan tangan kanan ataupun kiri. Layup dilakukan di akhir dribble, pada jarak beberapa langkah dari ring. Penggiring bola secara serentak mengangkat tangan dan lutut ke atas ketika melompat ke arah keranjang. Yang ketiga, underhand shoot. Tembakan ini adalah jenis tembakan layup. Ketika penembak melompat ke arah keranjang, mengangkat tangan ke atas untuk menjauhkan bola dari jangkauan pemain bertahan. Yang keempat, jump shoot. Tembakan ini sering dilakukan saat pemain menyerang tidak bisa mendekati keranjang. Tembakan ini sangat sulit dihalangi karena dilakukan pada titik tertinggi lompatan vertikal penembak. Yang kelima, hook shoot, yaitu tembakan lemah dan akurat serta merupakan gerakan laupas yang baik. Bila dilakukan dengan tepat, maka tembakan ini sangat sulit untuk dihalangi karena tangan penembak berada jauh dari jangkauan pemain bertahan. Tembakan ini selalu diawali dengan pemain memunggungi keranjang. Dan yang terakhir, dunking. Tembakan dunk dulunya dianggap suatu atraksi istimewa yang dilakukan oleh pemain-pemain dengan postur tubuh yang tinggi. Tembakan dunk adalah tembakan yang mengagumkan dan dapat menggambarkan semangat tim serta menjauhkan mental lawan dengan cepat. Dunking dapat dilakukan dengan dua atau satu tangan dari depan atau belakang. Tembakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemain yang memiliki postur atau lompatan tinggi. Rebound adalah satu istilah dalam permainan bola basket di mana seorang pemain menangkap atau mendapatkan bola pantul yang tidak berhasil masuk yang ditembakkan oleh pemain lain. Pembasket yang melakukan rebound kebanyakan adalah yang berada di posisi center atau di tengah dan forward, karena rebound lebih efektif untuk yang bertubuh lebih tinggi dan yang lebih dekat dengan ring. Jenis-jenis rebound terbagi menjadi dua jenis, yaitu offensive rebound dan defensive rebound. Offensive rebound terjadi jika pemain mendapatkan bola pantul yang tidak masuk yang ditembakkan oleh teman. Sedangkan defensive rebound terjadi jika pemain mendapatkan bola pantul yang tidak berhasil masuk yang ditembakkan oleh pihak lawan. Biasanya defensive rebound lebih banyak dibandingkan offensive rebound dalam suatu pertandingan dikarenakan pembasket itu lebih dekat dengan ring basket daripada pihak lawan. Yang poin pivot. Gerakan ini yang satu ini merupakan dasar dari bermain bola basket dengan posisi bola yang masih di tangan atau mempertahankan bola dari lawan dengan menggunakan gerakan dan badan. Putaran kaki atau badan tersebut dapat diputar sampai 360 derajat selama tidak menggeser kaki yang satunya, karena satu kaki sebagai tumpuan atau poros. Jika kedua kaki sama-sama bergerak, maka akan terjadi pelanggaran. Cara berputar pivot: memutar badan dengan salah satu kaki menjadi as atau poros putaran, setelah kita menerima bola, 1. Pivot kemudian dribble membawa bola.
2 pivot kemudian passing melempar bola, 3 pivot kemudian shooting menembakkan bola. Dasar pada permainan bola basket adalah sebagai berikut. Yang pertama, bola dapat dilemparkan ke segala arah dengan menggunakan salah satu atau dua tangan. Yang kedua, bola dapat dipukul ke segala arah dengan menggunakan salah satu atau kedua tangan, tetapi tidak boleh dipukul menggunakan kepalan tangan atau ninju. Yang ketiga, pemain tidak diperbolehkan berlari sambil memegang bola. Pemain harus melempar bola tersebut dari titik tempat menerima bola. Yang keempat, bola harus dipegang di dalam atau di antara telapak tangan. Yang kelima, pemain tidak diperbolehkan menyeruduk, menahan, mendorong, memukul, atau menjenggal pemain lawan dengan cara bagaimanapun. Pelanggaran pertama terhadap peraturan ini akan dihitung sebagai kesalahan. Suatu kompetisi tentunya harus ada peraturan yang jelas, walaupun mungkin hanya kompetisi kecil. Jelas dalam artian sesuai dengan peraturan dasar dan technical meeting. Nah, adapun peraturan dari pertandingan permainan basket, yang pertama, sistem pertandingan menggunakan sistem setengah kompetisi yang terdiri dari 8 tim dan akan didistribusikan ke dalam 2 grup. Masing-masing grup terdiri dari 4 tim. Yang kedua, setiap tim terdiri dari 5 pemain inti yang bermain di lapangan dan maksimal 7 pemain cadangan. Yang ketiga, pergantian pemain inti dan cadangan pada saat pertandingan berlangsung tidak dibatasi. Yang keempat, pertandingan tidak akan ditunda apabila salah satu atau lebih dari satu anggota tim sedang bermain untuk cabang olahraga yang lain. B. Fasilitas permainan. Yang pertama, lapangan. Yang terutama dalam sarana dan prasarana dalam olahraga basket adalah lapangan bola basket. Ukuran lapangan bola basket standar yang berlaku adalah 28 x 15 meter, di mana perhitungan ukuran ini adalah dari batas garis sebelah dalam. Sementara itu, ada lingkaran yang memiliki jari-jari dengan ukuran 1,8 meter pada bagian tengah lapangan. Ukuran lingkaran pun ada sendiri, di mana pengukuran jari-jarinya dilakukan dari luar garis lingkaran, dan berikut ini adalah detail dari ukuran lapangan basket yang menjadi standarnya. 1. 5,8 meter untuk garis tembakan bebas hingga pada bagian garis belakang. 2. 28 meter untuk panjang lapangan. 3. 15 meter untuk lebar lapangan. 4. 6,25 meter untuk lingkaran pada area tembakan 3 angka. Dan kelima, 1,8 meter untuk jari-jari lingkaran. Yang kedua, ring atau keranjang basket. Ring basket tentunya menjadi sarana prasarana lain dalam permainan bola basket yang wajib untuk ada, karena dengan memasukkan bola ke ring inilah sebuah tim mampu mencetak angka. Ukuran standar ring basket adalah sebagai berikut. 1. 0,45 cm untuk panjang jala. 2. 3,5 meter untuk tinggi ring bila diukur dari tanah. Dan yang ketiga, 0,45 meter untuk garis tengah pada ring. Yang ketiga, papan pantul. Papan yang letaknya ada tepat di belakang ring basket adalah papan pantul, di mana papan keraslah yang digunakan sebagai bahannya, atau dari kayu maupun bahan lain dengan sifat yang kurang lebih sama. Guna papan pantul ini adalah untuk memasukkan bola pada ring melalui cara melakukan shooting menggunakan bola tertentu. Papan pantul juga pada umumnya digunakan sebagai pemantul bola apabila tak langsung masuk ke ring. Ukuran papan pantul yang pertama 2,75 meter untuk tinggi papan yang diukur dari lantai. Yang kedua 0,003 meter untuk ketebalan papan. Yang ketiga 0,15 meter untuk jarak dari belakang ring. Yang keempat 0,90 meter untuk lebar papan. Dan yang kelima 1,20 meter untuk panjang papan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perlengkapan pribadi. Yang pertama ada bola basket. Nah, bola basket merupakan sarana prasarana terpenting dalam permainan bola basket. Yang kedua ada seragam. Seragam merupakan pembeda antara tim satu dengan tim yang lainnya. Kemudian yang kedua ada perlengkapan teknik. Perlengkapan teknik yang perlu diperhatikan dalam pertandingan bola basket
Yang pertama, ada kertas skor yang berfungsi untuk merekam atau mencatat perkembangan skor antara kedua tim. 2 buah stopwatch yang berfungsi sebagai penanda time out atau berakhirnya sebuah pertandingan bola basket.